Homili ini diberi judul Kumpulan Para Baper Seluruh Dunia. Baper itu orang yang disebut kependekan dari sebenarnya yang terbawa perasaan, bawa perasaan. Jadi ada orang tertentu yang kemudian membuat seseorang terharu atau terbawa perasaannya, itu disebut dia baper. Nah, judul homili ini Kumpulan Para Baper Seluruh Dunia. Advent itu datang dari kata Latin, biasanya orang bilang adventus, artinya kedatangan. Tapi kata adventus itu sendiri dibentuk dari dua kata. Yang pertama ad, kita sering dengar kata ad interim, ad hoc, ad amicitia yang terkenal di kalangan cendekiawan, dan itu berarti ad berarti pada atau menuju. Sementara kata kedua yang membentuk kata adventus adalah venire. Venire itu berarti datang, kata kerja. Maka ad venire atau adventus atau advent, kata yang kita pakai sekarang, itu berarti menuju datangnya. Ketika kita memasuki masa Advent, kita sedang menuju pada datangnya. Siapa yang datang? Atau kedatangan siapa yang sedang kita tuju? Itu pertanyaannya. Yang datang itu adalah Yesus, Sang Penyelamat. Pengalaman telah mengajarkan banyak hal kepada saya, termasuk juga tentang umat di paroki Tata Aran ini. Pada masa sebelum pandemi, ketika belum ada kebijakan seperti sekarang kebijakan yang ada adalah kalau ada permintaan misa syukur, entah untuk suka atau duka, itu dilayani di gereja, dan itu dibatasi untuk keluarga tertentu saja, keluarga inti. Jadi tidak semua atau undangan-undangan boleh datang. Nah, sebelum pandemi, ketika saya masih dapat melayani misa di rumah-rumah umat, saya telah melihat betapa luar biasanya persiapan umat untuk menyambut kedatangan saya untuk misa di sana. Hari-hari menjelang hari H, entah untuk misa syukur, suka ataupun duka, keluarga telah menghubungi pengurus tasi atau pengurus wilayah rohani atau pengurus kelompok kategorial, tapi umumnya pengurus tasi dan wilayah rohani. Mereka lalu datang ke untuk berbicara dengan pastor paroki. Pada hari-hari berikutnya, mereka datang mengambil meja altar yang khusus disediakan oleh paroki supaya mereka tidak memakai meja makan atau meja main kartu untuk dipakai sebagai meja altar. Selanjutnya tentang menu. Pihak keluarga akan mencari tahu menu kesukaan pastor. Lalu kemudian mereka mulai menyiapkannya secara khusus untuk nanti saya yang santap. Lain yang disiapkan untuk saya santap, lain pula yang disiapkan untuk saya bawa pulang. Orang sini bilang saput. Mereka juga menyiapkan tenda. Mereka menyiapkan dekorasi yang indah dan bagus. Mereka menyiapkan makanan yang sedap-sedap. Mereka menyiapkan kursi yang banyak. Beberapa umat harus meminta cuti atau izin dari tugasnya. Beberapa menyiapkan dress code atau seragam atau baju khusus. Yang lain lagi menyiapkan speaker dan keyboard, menyiapkan mic supaya ada bunyi-bunyian, nyanyi-nyanyian
dan disko-diskoan. Semua ini demi kehormatan, demi kemeriahan, dan demi kekusyukan acara, dan demi menyambut pastor yang akan datang. Saudara-saudari umat beriman, kalau untuk menyambut hari penting wilayah rohani, hari penting stasi, hari penting keluarga saja, kita bersiap atas cara demikian, kalau untuk menyambut pastor saja kita bersiap atas cara demikian, betapa lebih hebat lagi seharusnya kita menyiapkan sambutan bagi Sang Juru Selamat. Pertanyaannya, persiapan atau sambutan seperti apa yang seharusnya kita buat untuk menyambut Sang Juru Selamat? Saya sungguh merekomendasikan persiapan hati atau batin, persiapan pikiran, persiapan diri. Seperti halnya kita membersihkan rumah dan mendekorasinya dengan indah, begitulah batin, pikiran, dan diri kita harus dibersihkan dan didekorasi sebaik mungkin, sepantas mungkin, sehormat-hormatnya. Tuhan hanya dapat datang dan tinggal di tempat yang layak. Dasar dari persiapan dan penantian kita ini adalah harapan. Harapanlah yang membuat kita menanti. Harapanlah yang membuat kita menyiapkan persiapan. Di dalam harapan itu terkandung masa depan yang lebih baik, terkandung kebahagiaan, terkandung kedamaian, terkandung keselamatan. Maksudnya adalah hanya ketika Tuhan tinggal dan hidup di dalam diri kita, barulah kita mengalami hidup yang lebih baik. Hanya ketika Tuhan tinggal dan hidup di dalam diri kita, baru kita mengalami kebahagiaan. Hanya ketika Tuhan tinggal dan hidup di dalam diri kita, barulah kita mengalami kedamaian dan keselamatan yang sesungguhnya. Saudara-saudari umat beriman, hari ini kita masuk minggu Advent pertama. Hari ini lilin pertama kita nyalakan, yang di gereja maupun di rumah-rumah dan di hati kita masing-masing. Lilin pertama ini adalah lilin harapan. Dengan bernyalanya lilin ini, kita mengungkapkan bahwa bersama Gereja Katolik Universal, bersama umat Katolik seluruh dunia, kita masuk dalam persekutuan para baper seluruh dunia. Kita adalah kumpulan orang-orang yang dibuat baper oleh Yesus sendiri. Karena kita sudah baper oleh karena Yesus, maka kita tertarik akan Dia. Kita menuju kepada Dia. Kita menanti kedatangannya. Kita membuat persiapan. Kita membuat pertobatan. Selamat memasuki minggu Advent yang pertama. Saudara-saudari, marilah sekarang kita